Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family. Channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Halo guys, salam sehat selalu. Terima kasih sudah klik link video ini. Kali ini kami akan mengajak berwisata virtual ke tempat wisata kekinian. Cocok untuk semua kalangan usia, indoor, ada dalam Mall Neo Soho, Jakarta Barat. Namanya Jakarta Aquarium Safari. Sesuai namanya, kita akan disuguhkan pemandangan biota laut dalam banyak akuarium. Bisa berinteraksi dengan aneka satwa, menonton pertunjukan aneka satwa, nggak cuma hewan laut, tapi hewan darat juga ada. Sudah kelihatan Mall Neo Soho-nya nih guys. Langsung belok ke kiri ke arah Tanjung Duren. Waktu itu kami berangkat di hari Sabtu atau weekend. Jadi lalu lintas relatif lancar. Start dari Tangerang. Nah, sekarang tibalah kita di area Mall Neo Soho. Langsung aja yuk cari parkiran. Kalau teman-teman ingin praktis, nggak perlu repot cari parkiran, bisa naik taksi online saja menuju ke sini. Langsung di drop off di lobi mall. Parkiran Mall Neo Soho ada di lantai P1 hingga P7. Akses hingga sampai ke P1-nya, kendaraan harus melewati jalanan naik melingkar, landai, seperti spiral. Akhirnya kami dapat parkir di lantai P3. P1 dan P2-nya sudah penuh. Masuk ke dalam mall disambut display aneka logo restoran yang tersedia di dalam mall. Kebetulan sudah lapar nih, pilih-pilih dulu deh mau makan di mana dan mau makan apa. Makin siang aja nih kita masuk ke Jakarta Aquariumnya. Habis tiba di mall pas jam makan siang. So kita nggak mau lewatin, biar perutnya kenyang dulu deh baru jalan-jalan. Lunch dulu guys. Nah ini bocah mau jajan es krim juga. Lanjut jalan yuk. Langsung aja yuk kita menuju Jakarta Aquariumnya. Berada di lantai LM pintu masuknya. Karena Jakarta Aquarium ini berada di dua lantai, yaitu lantai LM dan juga LG. Tapi pintu masuknya di lantai LM. Diresmikan tahun 2018 bulan Oktober oleh Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Bukanya setiap hari. Jam bukanya mulai jam 10 pagi hingga jam 10 malam dengan last entry jam 7 malam. Jenis tiketnya ada dua, tiket reguler dan tiket premium. Bisa dibeli online maupun offline. Harga tiket mulai 115.000 hingga 225.000 di weekend untuk dewasa. Untuk tiket premium kita bisa masuk berkali-kali dalam maksimum 4 jam. Jadi kalau keluar untuk makan terus balik lagi masuk masih bisa, yang penting masih dalam rentang waktu 4 jam. Kita juga bisa masuk area 5D simulator. Kita dapat 5 buah gelang kertas, juga map, dan juga ada challenge nih guys. Untuk kita mengumpulkan stempel dan juga tanda tangan di 5 zona dari 15 zona yang ada di Jakarta Aquarium Safari. Disediakan juga welcome drink nih guys, tapi udah habis karena waktu itu weekend dan juga udah rame, juga udah siang ya, udah di atas jam 1. Dipasang gelang kertasnya dulu nih, dibantu sama petugasnya. Nah sebelum masuk ini para pengunjung antri untuk difoto. Sini ada fotografer yang siap untuk mengambil foto. Merapat lagi ya. Oke, kita senyum ke kamera. 1, 2, 3, halo bang, cheese. Oke, jempolnya boleh mantap. 1, 2, 3, mantap. Boleh kita vision bareng-bareng, peace. Boleh sarang nionya kakak, sarang nio. Oke, tangannya diangkat boleh.
kertas untuk pengambilan fotonya. Kalau mau, fotonya bisa ditebus atau dibeli, nggak gratis. Nah, sekarang kita mau menuju gate masuk. Di paling kiri gate tersedia akses untuk kereta bayi dan kursi roda. Perlu scan barcode gelang. Scan sendiri ya guys, nggak ada petugas di bagian sini. Kami beli 5 tiket premium secara online H-1 sebelum berangkat. 3 anak kami sudah masuk kategori tiket dewasa karena sudah bukan balita lagi. Jakarta Aquarium Safari merupakan bagian dari Taman Safari Indonesia yang berkolaborasi dengan Aquaria KLCC Malaysia. Luasnya sekitar 1 hektar dan terdiri dari 15 zona yang akan kami bahas satu persatu. Nah, memasuki zona 2 yaitu Diving Deep. Di zona ini, pengunjung disuguhkan suasana bawah laut dan berjumpa dengan terumbu karang serta ikan-ikan kecil. Ikan badut dan teman-temannya lagi asik berenang di antara terumbu karang. Nah, ini ada soft coral atau karang lunak, yaitu jenis hewan laut invertebrata. Karangnya lunak karena tidak punya kerangka tulang belakang. Untuk mengetahui profil atau data tentang setiap hewan yang telah kita lihat dalam akuarium, bisa diakses melalui multimedia layar sentuh yang disediakan di depan akuarium. Ikan badut atau clownfish dikenal dengan Nemo pada film Finding Nemo, merupakan ikan hias air laut yang berwarna oranye cerah bergaris putih dan hitam. Merupakan ikan karang yang hidup di perairan hangat di daerah terumbu karang dengan kedalaman kurang dari 50 cm yang berair jernih. Ikan ini bersimbiosis mutualisme dengan anemon. Anemon adalah hewan laut invertebrata yang bentuknya menyerupai tumbuhan. Umurnya bisa mencapai 50 tahun. Ia dapat berjalan, bergerak, dan dapat melekat pada cangkang hewan. Ikan badut biasanya bersembunyi pada anemon untuk berlindung dari predator dan juga mengambil makanan yang terjerat pada anemon. Ikan badut membersihkan dan melindungi anemon dari parasit yang membahayakan anemon. Nah, gitu dong, berteman yang saling menguntungkan. Jadi kita memiliki beberapa spesies satwa yang menarik untuk dipelajari atau bahkan diajak berinteraksi. Di zona 3, Island of Indonesia, kita bisa bertemu dengan ular piton yang besar guys. Dan mas petugasnya ini menawarkan untuk kita boleh menyentuh ular ini guys. Nah, ini adalah challenge yang pertama ya di lembar challenge untuk mendapatkan stempel, yaitu menyentuh ular atau juga berfoto bersama ular. Nanti akan ada di jam 2 atau 10 kurang. Dan itu juga ada di zona ini ya, di zona 3 ada Indonesia. Silakan teman-teman mau coba sebelum. Kalau mau pegang kamu, silakan bebas aja, kalau apa, dicoba dulu aja. Penasaran dong, kita juga mau cobain menyentuh ular piton ini. Awalnya sih masih takut-takut ya guys. Ternyata ularnya jinak. Dek, kamu gak boleh gitu ah. Hewan itu harus disayang, jangan disakiti. Permukaannya kasar-kasar gitu guys, tapi kesat gitu guys. Kayaknya bersih, terawat gitu ya. Dan ini si kakak mau foto dengan burung makau. Burung ini ukurannya besar dan berwarna cantik ya guys. Biru, kuning, hijau. Burung makau adalah ras burung yang paling mudah dikenali dalam keluarga burung paruh bengkok atau beo. Burung makau ini memiliki banyak variasi bulu warna-warni yang cantik dan eksotis, seperti merah, biru, kuning, dan hijau. Yuk lanjut explore fasilitas multimedia yang ada di zona 3 ini, yaitu meja panjang berlayar sentuh yang menampilkan peta Indonesia. Jari kita pun diajak untuk menyentuh titik pada sebaran pulau untuk mendapatkan informasi tentang kekayaan hayati, makanan, dan budaya yang ada di setiap daerah di Indonesia. Informasinya boleh dipilih dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Semudah itu mengakses informasi. Anak-anak senang bermain di zona ini. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan sudah terbiasa ya menggunakan touchscreen. Klik, klik, digeser-geser malah jadi mainan, dipindah-pindah.
Selanjutnya kita lihat serval, kucing liar yang berasal dari Afrika. Kakinya lebih panjang dibandingkan dengan kaki kucing pada umumnya dan dapat berlari cepat hingga 80 km per jam. Oh ya, bagi pengunjung yang ingin menyaksikan pemberian makan hewan, bisa dicek jadwalnya ya guys. Ini ada binturong, juga piranha feeding, dan juga pemberian makanan di akuarium utama. Nah, ini kita mau lihat berang-berang. Ada terowongannya nih guys. Biasanya anak-anak suka nih masuk ke terowongan ini. Kalau dewasa sih kayaknya agak sempit ya. Berang-berang adalah salah satu satwa unik, bentuknya lucu, dan hewan ini mirip dengan musang. Habitat hidupnya berada di dekat aliran sungai dan laut. Berang-berangnya tadi lagi bobo udah bangun tuh. Petualangan selanjutnya tiba di zona 4 Rainforest of Indonesia. Zona ini didesain mirip hutan hujan yang rimbun dengan pepohonan hijau. Ada acrylic walkway. Pengunjung bisa berjalan di atas kaca akrilik yang bawahnya ada ikan-ikan berenang. Ada burung hantu juga di sini, tapi nggak direkam karena gelap. Dan ini kita lihat ada tupai 3 warna ya guys. Hewan ini adalah spesies hewan pengerat yang berwarna-warni. Ini cuma kelihatan buntutnya aja nih guys. Selanjutnya ada salamander axolotl. Hewan ini adalah hewan amfibi, bisa hidup di 2 alam, di air atau di darat. Ciri-ciri salamander adalah bertubuh pendek dan ramping, berkaki 4, memiliki kulit lembab dengan panjang tubuh sekitar 10 hingga 15 cm, bernapas dengan paru-paru dan insang. Lanjut ke iguana, hewan sejenis kadal. Kalau ini iguananya warna merah kehijauan. Umurnya bisa mencapai 20 tahun dan panjang tubuhnya bisa mencapai 2 meter. Wah, ini iguananya kayak lagi senyum gitu ya guys. Ganteng bener dia. Tuh kan lucu banget ya iguananya. Ini sih iguananya cukup gede ya. Sekarang kita sudah tiba di zona 5, Nursery of the Sea. Nah, ini ada spot foto kece nih guys, dengan latar deburan ombak. Nah, naik ke atas perahu. Perahunya seperti terdampar di pantai ya guys. Nah, kece kan? Lanjut, kita mau melihat lemur hitam dan putih. Lemur hitam dan putih adalah primata yang hidup hanya di Madagaskar. Di Jakarta Aquarium sendiri ada sepasang lemur jantan dan betina bernama Pavel dan Anna. Sepasang lemur tersebut adalah hasil breeding atau pembiakan dari Taman Safari Indonesia. Lemur mengkonsumsi buah-buahan berair seperti pisang, semangka, apel, dan buah pir. Lanjut, kita mau lihat ikan pemanah. Ikan pemanah memiliki totol khas berbentuk semi segitiga sepanjang sisi tubuhnya. Makanan utama ikan pemanah berupa serangga. Cara mereka menangkap mangsanya terbilang unik loh, yaitu dengan menembakkan air dari mulutnya untuk menjatuhkan mangsa yang hinggap pada daun atau ranting. Selanjutnya ada kura-kura forsteni, merupakan jenis kura-kura darat yang berasal dari Sulawesi. Punya tempurung dengan warna coklat menarik, dilengkapi dengan blok berwarna hitam yang berjejer di bagian tengah tempurung. Lalu ada kadal panana lidah biru yang memiliki ciri khas lidah berwarna biru gelap. Satwa ini persebarannya banyak di Indonesia bagian timur. Kemudian ada red tegu, jenis reptil dari Argentina yang mudah untuk dijinakkan, ramah dengan manusia. Ukurannya bisa mencapai 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 13 kg. Lanjut ke challenge memegang kecoa guys. Tapi kecoa ini beda guys, bukan kecoa rumahan yang menjijikan. Ini namanya kecoa Madagaskar. Serangga yang berasal dari Madagaskar dan habitatnya bukanlah di tempat-tempat kotor seperti selokan, melainkan dapat ditemukan di pohon-pohon kayu yang sudah membusuk. Dapat stempel lagi deh. Nah, ini nih berani pegang kecoanya nih di telapak tangan lagi.
Kecoa Madagaskar biasanya memakan buah atau bahan-bahan nabati yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita mau memegang kadal buaya nih guys. Kadal buaya ini adalah spesies reptil yang memiliki bentuk tubuh seperti sisik yang mirip dengan buaya. Kadal buaya mempunyai ukuran tubuh yang tidak terlalu besar, yang membuatnya sangat sulit untuk diketahui keberadaannya. Lanjut ke kadal emerald hijau. Ini adalah sejenis kadal yang hidup di pohon. Kadal ini tersebar luas di Kepulauan Nusantara. Kadal emerald hijau aktif pada siang hari dan biasanya ditemukan di pepohonan, tanaman liar, atau semak-semak di dalam hutan. Selanjutnya ada leopard gecko, jenis tokek yang terdapat di Pakistan, India, dan Iran. Tokek ini adalah binatang hias dan menjadi hewan peliharaan populer karena warna tubuhnya yang indah dan perawatannya yang mudah. Kemudian ada belalang tongkat. Belalang ini sangat unik karena memiliki bentuk tubuh seperti ranting atau dahan pohon yang kurus. Belalang tongkat merupakan serangga yang memakan tumbuhan. Nah, sekarang kita mau lihat ada hiu, pari, dan kepiting nih di kolam. Hiu adalah kelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Sedangkan pari mempunyai bentuk tubuh gepeng, melebar, dan termasuk ikan yang bertulang rawan memiliki keragaman sangat banyak. Ikan hiu bernapas dengan menggunakan 5 liang insang. Kadang-kadang ada 6 atau 7 tergantung pada spesiesnya. Ada kepiting juga. Nah, ini ada pari bintik biru dan pari bulat. Pari bintik biru merupakan pari yang memiliki racun yang cukup kuat. Banyak ditemui di salah satu titik di belahan selatan Pulau Solor. Sedangkan pari bulat adalah spesies ikan pari dari famili Dasytidae. Ini ditemukan di Kepulauan Indo-Melayu termasuk Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Spesies ini bisa mencapai panjang 28 cm. Nah, ini ada hewan yang lucu nih, bentuknya unik. Kepiting tapal kuda adalah spesies arthropoda dan secara teknis lebih dekat hubungannya dengan laba-laba dan kalajengking daripada kepiting. Kepiting tapal kuda punya sel amebosit untuk melindungi dari bakteri dan virus dengan membentuk gel dan pembekuan di sekitar penyerangnya sehingga tidak menyebar dan berkembang biak di dalam sistem kepiting. Lalu ada hewan unik lagi nih, belalang anggrek. Belalang anggrek adalah salah satu serangga yang penampilannya sangat indah karena menyerupai bunga anggrek. Keindahannya ini dimanfaatkan serangga tersebut untuk mendapatkan mangsa. Kemudian ada katak pohon hijau. Katak cantik ini memiliki habitat di pepohonan. Katak ini menjadi idaman bagi para pemelihara satwa liar karena warna dan tubuhnya yang sangat unik. Ukuran tubuh betinanya lebih besar loh daripada yang jantan. Warna tubuhnya hijau bervariasi antara gelap hingga terang. Berikutnya kita ketemu si mirkat, merupakan anggota hewan penggali dari famili luwak. Mirkat ditemukan di barat daya Afrika. Hewan ini memiliki postur tegak seperti penjaga saat mengawasi pemangsa. Mirkat memiliki postur wajah kecil yang runcing, telinganya kecil dan penutup mata hitam. Mirkat merupakan hewan omnivora dan termasuk dalam kawanan hewan yang solid. Saat berburu makan, membagi tugas. Ada yang bertugas sebagai penjaga dan ada juga yang berdiri dan mengawasi keadaan sekitar. Keren ya, bisa kerjasama. Selanjutnya kita melihat binturong. Binturong adalah sejenis musang bertubuh besar. Jika dilihat sekilas, satwa ini memiliki wajah mirip kucing atau beruang dan mempunyai ekor panjang seperti anjing. Nah, sekarang kita mau lihat monyet kapusin berjambul.
Monyet ini adalah primata cerdas yang kerap jadi bintang di film-film Hollywood. Keren ya, monyet jadi bintang film. Mereka berukuran kecil dengan panjang tubuh 30 sampai 55 cm. Panjang ekor mereka sama dengan panjang tubuhnya dan bisa memegang seperti tangan. Monyet kapusin adalah omnivor dan jenis makanan mereka sangat beragam. Mereka akan makan buah, daun, bunga, biji-bijian, dan kacang-kacangan, bahkan kulit kayu. Nah, sekarang kita sudah sampai ke zona 6, ladder atau tangga ya. Dan lanjut kita turun ke zona 7. Di zona 7 kita melihat banyak akuarium ya guys. Akuarium bentuk tabung dan di dalamnya banyak ikan-ikan yang berenang berkelompok nih. Ini adalah spot foto yang kece ya guys. Untuk mengambil gambar di sini hasilnya pasti bagus deh dan keren. Di zona 7 ini kita bisa melihat ikan buntal atau disebut juga ikan fugu. Ikan fugu ini adalah hewan yang memiliki racun yang mematikan di dunia. Ikan buntal atau pufferfish seringkali digunakan sebagai bahan baku makanan dalam masakan Jepang seperti sushi dan sashimi. Nah, ini ada hewan unik lagi nih, bulu babi, disebut juga landak laut. Hewan ini merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya. Ada juga bintang laut nih, lagi nempel di dinding. Belut pita. Wah, belut pita ini bentuknya unik ya, seperti pita panjang yang berkibar saat berenang. Belut pita menjadi salah satu hewan yang paling menakjubkan yang bisa dilihat oleh para penyelam. Belut ini mampu hidup hingga 20 tahun di alam liar. Kemudian ada kuda laut, hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 30 cm, dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Kuda laut merupakan satu-satunya spesies yang jantannya dapat hamil. Lanjut ke zebra murai dan snowflake murai. Zebra murai merupakan hewan yang warnanya hitam atau coklat dengan belang-belang putih, mirip seperti zebra. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam tabung akuarium nih guys. Anak-anak cobain di sini nih. Di tengah-tengah tabung ini keren nih untuk foto ya. Serasa kita menyelam tapi nggak basah. Orang dewasa juga bisa masuk ya ke dalamnya untuk berfoto kece di sini. Wah, keren banget nih. Dan ini ada Widi Sea Dragon atau naga laut yang berwarna kemerahan dengan tanda kuning dan ungu. Mereka memiliki pelengkap seperti daun kecil yang menyerupai daun rumput laut yang mempunyai sejumlah duri pendek untuk perlindungan. Dan ini juga ada garden eel atau belut taman. Wah, itu keluar dari dalam pasir gitu ya guys. Keren banget nih, kayak cacing, tapi kayak apa ya? Ya, hewan ini hidup di habitat berpasir di dalam laut pada kedalaman 2 sampai puluhan meter. Kemudian ada torpedo skate dan ikan cermin. Torpedo skate bentuk tubuhnya membulat seperti torpedo sehingga mengurangi gaya gesek dan tekanan air agar dapat berenang dengan cepat di lautan lepas. Kemudian ada ikan cermin. Ikan cermin ini pipih dan mengkilat. Siripnya berserabut mirip tentakel ubur-ubur agar bisa menakuti predator. Sekarang kita jalan ke zona 8. Ada area bermain dan mewarnai loh untuk anak-anak. Berbayar ya guys, 65.000 per anak. Sepuasnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke zona 8.
Touch Pool. Di sini pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan di dalam kolam ya. Bisa memegangnya ya, bisa menyentuhnya. Sebelumnya harus cuci tangan dulu ya, tapi tanpa sabun. Dan sesudah memegang hewan, kemudian cuci tangan lagi, tapi pakai sabun. Nah, ini ada ikan hiu, pari, dan bintang laut. Anak-anak pastinya seneng ya bermain di sini. Bintang lautnya ada 2 ya guys. Yang segi 5 hitam itu juga bintang laut. Kirain batu. Nah, lanjut kita ke zona 9 atau Submarine Tunnel Butterfly Lovers. Melewati terowongan yang penuh bunga guys. Kece ya. Sayangnya nggak sempet lihat kanan kiri nih karena rame. Dan di ujung terowongan kita ketemu area luas. Ternyata di sini banyak jajanan nih, ada kafetaria. Di menunya itu kita bisa beli popcorn dan juga minuman, cimori atau dorayaki juga ada. Disediakan tempat duduk untuk bersantai juga nih. Dan ini ada permen kapas lucu nih guys, kesukaannya anak-anak. Kalau kalian membeli tiket premium bisa mencoba memanah nih guys di ruangan ini. Seru juga nih ya guys. Mengumpulkan poin hingga di atas 300 nih bisa dapet hadiah. Waktu itu suami coba dan berhasil juga nih guys. Dapat hadiahnya ternyata stiker. Kemudian kita ke zona 10, Rivers of Indonesia. Di sini berisi hewan-hewan predator nih guys. 1. Oke, di sini langsung diturunkan ya sama kakak kuadisnya dengan menggunakan sampai. Ada 1 ekor ikan patin utuh yang kalau kita perhatikan di bagian perutnya itu sudah dilonggarkan. Jadi dapat misalkan darah-darah yang bisa mengundang ikan piranhanya. Kita lihat sangat sengit ya. Pertempuran ikan-ikan di sini memperlukan makanannya. Tidak jarang kalau mereka lagi makan kayak gini, teman-temannya pun juga bisa ikut tergigit dan juga ikut terluka. Ikan piranha adalah ikan air tawar omnivora yang hidup di sungai-sungai di Amerika Selatan, termasuk di sungai Amazon. Di sungai-sungai Venezuela, mereka disebut Caribes. Mereka terkenal dengan gigi yang tajam dan pemakan daging. Dekat akuarium piranha ada edukasi tentang jenis-jenis sampah plastik. Penggunaan plastik yang berlebihan punya dampak yang negatif bagi kehidupan manusia, karena sampah plastik sulit terurai. Selanjutnya kita memasuki zona 11, jellyfish, dan di sini kita bisa melihat hewan-hewan yang keren-keren nih, red lionfish. Ketika dia berenang, terlihat sirip-sirip yang mengelilinginya melebar dan terlihat sangat menarik perhatian. Ada ubur-ubur dong pastinya. Ubur-ubur adalah binatang laut tanpa kepala dengan bentuk tubuh hanya berupa tubuh dan tentakel. Mulut dan anusnya berada pada satu lubang yang sama. Kemudian ada blue mouthfish. Lanjut ke zona 12, Southern Sea Gallery. Di zona ini ruangannya didesain Jawa modern dengan beberapa relief topeng besar di dinding. Dan ada naga emas di tengah ruangan. Akuarium raksasa ada di zona ini. Tempat diadakannya pertunjukan teater mermaid yang menampilkan kisah kerajaan dalam 2 dunia, laut dan darat. Di dalam akuarium, Putri Duyung akan menari. Bagus loh pertunjukannya. Nah, ini booth pengambilan fotonya nih guys, bayar di sini. Lanjut ke 5D Theater. Di sini kita akan diajak berpetualang dalam kapal selam di bawah laut. Sensasi 5D begitu terasa seperti lantai yang bergoyang, terombang-ambing di lautan, dan percikan air laut membasahi kepala. Seru guys. Dan selesai menonton, ternyata kita diarahkan keluar di toko souvenir. Ini adalah zona 14 nih guys. Silakan berbelanja oleh-oleh untuk dibawa pulang. Lembar challenge juga penukaran hadiahnya di kasir toko ini. Di sebelah toko oleh-oleh ada restoran Pingo.
Makan di sini bisa sambil ditemani penguin loh. Penguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Oke guys, sekian review Jakarta Aquarium Safari. Jika suka videonya boleh like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih ya sudah menonton. Bye-bye.